Berikut ada beberapa sorotan pada hasil leg kedua semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam. Pertama, pemain Timnas Indonesia Mark Klok terlihat sangat kesal dengan ulah pemain Vietnam Doan Van Hau. Tergelar pada Senin 9 Januari 2023, bek Vietnam Doan Van Hau beberapa kali memancarkan aksi nakalnya dengan mencoba memancing emosi para pemain Timnas Indonesia. Di babak pertama, Van Hau beberapa kali terlibat duel dengan Asnawi Mangku Alam. Pada menit ke-34, setelah Asnawi Mangku Alam melakukan pelanggaran terhadap Van Hau yang berujung kartu kuning. Insiden itu membuat panas kedua kubu. Para pemain mengerumuni wasit dan sama-sama melakukan protes. Sikap dari Van Hau saat jatuh dilanggar itu juga tidak kalah membahayakan Asnawi, sehingga para pemain Indonesia juga ikut memprotes. 3 menit berselang, aksi balasan dilakukan oleh Doan Van Hau kepada Asnawi Mangku Alam. Van Hau terlihat melakukan sikutan kepada Asnawi saat keduanya mencoba berebut bola. Mark Klok melakukan protes keras kepada wasit Araki Yusuke yang memimpin pertandingan. Setelahnya, dalam beberapa kali kesempatan duel melalui set piece, Mark Klok selalu mengawal Doan Van Hau. Pada menit 60 dalam sebuah momen, Van Hau terlihat mencoba untuk mengulurkan tangan ke Mark Klok. Namun uluran tangan itu tidak disambut Mark Klok yang berarti tanda kesalnya ke Van Hau. Aksi Van Hau di Piala AFF 2022 itu memang mendapatkan sorotan kuat. Selain itu, sorotan tajam kedua terkait menurunnya kualitas pemain abroad yang masuk dalam skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sinteyong selaku pelatih Timnas Indonesia memasukkan 6 pemain yang berkarir di luar negeri untuk masuk ke dalam komposisi skuadnya. Ke-6 pemain abroad tersebut diantaranya Jordi Amat, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam. Lalu juga ada Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman hingga Egy Maulana Fikri. Adanya para pemain abroad itu belum bisa mengangkat performa Timnas Indonesia dan harus gagal mencapai final. Hal itu sama seperti Piala AFF 2020 edisi terakhir. Padahal terdapat 4 nama pemain abroad yang telah bekerja sama dengan Sinteyong sejak Piala AFF 2020 tersebut. Mereka adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana. Penampilan mereka di Piala AFF 2022 justru terlihat menurun dibandingkan 2 tahun lalu saat membawa Timnas Indonesia menjadi runner-up akibat kalah dari Thailand. Penurunan kualitas Arhan, Asnawi, Witan, dan Egy menjadi masalah serius bagi Sinteyong. Alhasil, juru taktik asal Korea Selatan itu gagal mempersembahkan gelar perdana Piala AFF untuk Timnas Indonesia dan rakyat tanah air tercinta. Sementara untuk Jordi Amat dan Sadil Ramdhani merupakan penampilan perdana mereka di ajang bergengsi 2 tahunan ini. Dan itulah 2 faktor terkait sorotan tajam yang mempengaruhi hasil kekalahan Timnas Indonesia atas Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.